Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak dosen. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pemaparan mengenai rapor ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama di tahun 2026. Pernyataan dasar yang ingin kita jawab bersama dalam analisis ini adalah apakah angka pertumbuhan ekonomi yang kita catatkan saat ini merupakan cerminan ketahanan ekonomi sejati, ataukah ada indikasi pertumbuhan semu yang perlu kita waspadai. Nah, untuk mengawali diskusi, kita masuk pada bagian pertama, yaitu gambaran umum makroekonomi. Di bagian ini kita akan melihat gambaran helikopter mengenai bagaimana produk domestik bruto atau PDB kita tumbuh, sejauh mana inflasi terkendali, dan bagaimana arah serta bauran kebijakan moneter yang diambil oleh BI sepanjang semester pertama tahun 2026. Ah, Jika kita membicarakan mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, jawabannya tidak lain adalah konsumsi rumah tangga. Sektor ini menyumbang lebih dari 53% terhadap total PDB nasional kita. Pada kuartal 1 2026, kita mencatatkan angka pertumbuhan konsumsi yang sangat kuat di angka 5,52%. Hal ini terdorong signifikan oleh momentum musiman puncak, yaitu Ramadan, Hari Raya Lebaran, dan tingginya mobilitas masyarakat. Namun, memasuki kuartal 2, angka ini mengalami normalisasi ke tingkat 5,06%. Catatan yang harus kita soroti adalah adanya ancaman tersembunyi pada daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Fluktuasi harga pangan volatil dan biaya energi dapat menggerus porsi belanja non-esensial jika tidak diantisipasi secara sigap. Kemudian lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi kita disokong oleh 3 pilar utama. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga sebagai benteng pertahanan terdepan yang berkontribusi 53,32% dengan laju pertumbuhan konsisten di atas 5%. Kemudian yang kedua, investasi atau pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh 5,96% dengan porsi 28,29% terhadap PDB. Hal ini didorong oleh kelanjutan proyek infrastruktur dan realisasi kawasan industri baru. Kemudian yang ketiga yaitu sektor pengolahan atau manufaktur yang menjadi kontributor terbesar dari sisi lapangan usaha meskipun kini mulai dibayangi peningkatan biaya input bahan baku impor. Namun di balik optimisme pilar domestik, kita harus menyembunyikan alarm bahaya dari sektor eksternal. Sepanjang pertengahan tahun 2026, ketidakpastian geopolitik global dan gelombang pelarian modal asing atau capital outflow sempat menekan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level psikologis 18.000 rupiah per dolar. Tekanan ini diperparah oleh melebarnya defisit transaksi berjalan yang mencapai 4 miliar US dollar pada kuartal 1 2026. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya fondasi keuangan eksternal kita terhadap gejolak global. Kemudian tekanan dari sektor eksternal secara langsung merambat ke sektor real domestik, terutama manufaktur. Indikator Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia sempat bergerak masuk ke zona kontraksi. Ini disebabkan oleh penurunan pesanan baru dari pasar ekspor global dan gangguan rantai pasok. Kemudian di sisi lain, tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor menjadikan biaya produksi melonjak, yang jika dibiarkan berpotensi memicu efisiensi dan tenaga kerja atau PHK. Kemudian, mari kita cermati tabel rincian kinerja sektor-sektor utama sepanjang eh, H1 2026 ini. Yang pertama yaitu industri pengolahan yang tumbuh 4,92% di Q1 dan plus 4,65% di Q2. Masih ekspansif, namun ruang geraknya terbatas akibat harga bahan baku impor. Kemudian perdagangan dan eceran mencatat
5,10% kenaikan di Q1, lalu melandai ke 4,88% di Q2 seiring kembalinya pola konsumsi normal pasca Lebaran. Kemudian terkait pertanian dan pangan tumbuh relatif lambat di kisaran 3,2% hingga 3,4% akibat dampak El Nino dan ketidakpastian cuaca. Sementara pertambangan dan energi sempat berkontraksi minus 0,85% di Q1 sebelum sedikit pulih ke plus 0,12% di Q2 akibat fluktuasi harga komoditas global. Eh, untuk merespon tekanan rupiah dan menjaga inflasi, Bank Indonesia dihadapkan pada dilema kebijakan moneter. BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate hingga mencapai 5,75% per Juni 2026. Kebijakan pengetatan ini memang terbukti efektif menjaga inflasi di level 3,34% yang masih di bawah rentang target atas yaitu 3,5% serta meredam gejolak rupiah. Namun, obat keras ini membawa efek samping, yaitu peningkatan beban suku bunga kredit yang membuat pelaku UMKM semakin sulit mendapatkan modal kerja yang terjangkau. Nah, melihat dinamika ini, kita dapat menarik satu benang merah penting, yaitu angka pertumbuhan PDB di atas 5% memang capaian yang patut diapresiasi. Namun, kualitas pertumbuhan tersebut sangat diuji oleh sejauh mana kita mampu mempertahankan daya saing manufaktur serta melindungi daya beli masyarakat lapisan bawah. Pertumbuhan bukan sekedar soal kuantitas angka, nah, melainkan tentang kualitas dan pemerataan. Kemudian secara keseluruhan angka kunci dan dari rapor ekonomi 7 bulan pertama 2026 menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDBH 1 di tingkat 5,45%. Angka ini membuktikan bahwa fondasi ekonomi makro Indonesia masih tergolong solid dan memiliki resiliensi di tengah badai ekonomi global, dengan syarat utama bahwa stabilitas pasar keuangan dan sektor real terus dijaga secara paralel. Nah, sebagai penutup dari analisis ini, ada 3 rekomendasi kebijakan utama atau policy brief. Yang pertama yaitu penguatan sektor hulu. Pemerintah perlu mempercepat substitusi impor dan hilirisasi bahan baku industri untuk memutus ketergantungan manufaktur dari gejolak nilai tukar. Kemudian ada juga bantuan sosial yang tepat sasaran. Perlindungan sosial harus diperkuat untuk kelompok desil terbawah demi menjaga daya beli dasar dari guncangan harga pangan dan energi. Kemudian yang terakhir yaitu sinergi fiskal dan moneter. Perlunya harmonisasi antara kebijakan suku bunga BI dan penyerapan anggaran pemerintah agar efisiensi belanja negara dapat menjadi stimulus yang efektif tanpa memicu inflasi. Saya rasa cukup sekian pemaparan terkait analisis rapor ekonomi Indonesia tahun 2026. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dosen.